Di antara hamparan lembah dan pegunungan Papua yang megah, terdapat salah satu kelompok etnis asli yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, yaitu suku Dani. Salah satu tradisi yang paling mencolok, sekaligus seringkali disalahpahami adalah Iki Palek, sebuah ritual pemotongan jari sebagai ekspresi duka cita yang mendalam atas kematian anggota keluarga tercinta. Tradisi ini bukan sekedar tindakan fisik, melainkan cerminan filosofi hidup, ikatan kekeluargaan yang kuat, dan cara suku Dani memahami kehilangan. Akar filosofis dan makna di balik luka tradisi Iki Palek berakar pada keyakinan spiritual dan pandangan dunia suku Dani yang menganggap tubuh manusia, khususnya jari, sebagai simbol kesatuan dan keutuhan keluarga. Kehilangan seorang anggota keluarga, terutama orang tua, pasangan, atau anak, dianggap sebagai luka yang mengoyak keutuhan tersebut. Maka, pemotongan jari adalah manifestasi fisik dari luka batin yang tak terhingga. Ini adalah cara bagi mereka untuk menunjukkan bahwa duka cita yang mereka rasakan begitu dalam, seolah-olah sebagian dari diri mereka ikut hilang bersama kepergian orang yang dicintai. Beberapa literatur antropologi dan etnografi menyebutkan bahwa Iki Palek juga diyakini dapat membantu mengusir roh jahat yang mungkin menghantui atau mengganggu arwah yang meninggal. Dengan memotong jari, mereka percaya bahwa roh orang mati akan merasa tenang dan tidak sendirian dalam perjalanan ke alam baka, karena ada bagian dari keluarga mereka yang ikut menemani. Ini adalah bentuk pengorbanan dan simbol kesetiaan yang abadi. Setiap jari memiliki makna simbolis tersendiri. Jari kelingking misalnya, seringkali dikaitkan dengan kedekatan emosional, sehingga pemotongannya melambangkan kesedihan yang paling dalam. Jumlah jari yang dipotong bisa bervariasi, tergantung pada siapa yang meninggal dan seberapa dalam hubungan emosional dengan almarhum. Semakin banyak jari yang dipotong, semakin besar pula rasa kehilangan yang ditunjukkan. Prosesi Iki Palek bukanlah tindakan sembarangan. Ini adalah ritual yang sakral dan melibatkan beberapa tahapan. Biasanya, jari yang akan dipotong diikat terlebih dahulu dengan tali dalam waktu tertentu untuk mematikan aliran darah dan mengurangi rasa sakit. Setelah mati rasa, pemotongan dilakukan menggunakan kapak batu tradisional atau pisau dari tulang dan obsidian. Alat-alat ini bukan hanya benda mati, melainkan diyakini memiliki kekuatan spiritual dan digunakan dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua anggota keluarga diwajibkan untuk melakukan tradisi ini. Umumnya, tradisi ini dilakukan oleh wanita sebagai bentuk ekspresi duka yang paling mendalam. Ini juga seringkali dilakukan oleh kerabat dekat yang memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum. Anak-anak yang ditinggal mati orang tuanya juga kadang-kadang diminta untuk melakukan ini, melambangkan kepedihan yang tiada tara sejak usia dini. Setelah jari terpotong, luka tersebut biasanya diolesi dengan abu tradisional atau ramuan herbal untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi. Namun, dalam banyak kasus di masa lalu, praktik ini seringkali menyebabkan infeksi serius atau bahkan kematian karena kurangnya pengetahuan medis modern. Iki Palek bukan hanya tentang ekspresi duka individu, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat dalam masyarakat Dani. Jari yang terpotong menjadi tanda visual dari duka yang pernah dialami seseorang. Orang-orang dengan jari yang hilang dihormati dan dipandang sebagai individu yang telah melewati cobaan berat dan menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada keluarga. Ini juga menjadi pengingat kolektif bagi komunitas tentang kematian dan siklus kehidupan. Tradisi ini memperkuat ikatan kekerabatan dalam suku Dani.
Melalui praktek Ikipalek, anggota keluarga saling menguatkan dalam menghadapi kehilangan. Solidaritas dan empati menjadi nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi. Ini adalah cara komunitas untuk berbagi beban duka dan memastikan bahwa tidak ada yang berduka sendirian. Identitas budaya suku Dani juga terbentuk kuat melalui praktik-praktik seperti Ikipalek, menjadikannya unik di antara suku-suku lain di Indonesia. Perkembangan dan tantangan di era modern sering dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh luar, tradisi Ikipalek kini sudah sangat jarang dilakukan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program pembangunan dan kesehatan serta upaya dari lembaga swadaya masyarakat dan misionaris secara aktif mendorong perhentian praktik ini. Alasannya adalah masalah kesehatan, seperti resiko infeksi dan kecacatan permanen, serta pertimbangan hak asasi manusia. Generasi muda suku Dani cenderung tidak lagi melakukan Ikipalek. Mereka mulai menyadari dampak kesehatan dan mencari cara lain untuk mengungkapkan duka cita, seperti melalui nyanyian duka, tarian, atau upacara adat yang tidak melibatkan mutilasi fisik. Namun, jejak tradisi ini masih dapat terlihat pada para orang tua yang masih hidup di pedalaman Papua, yang menunjukkan jari-jari mereka yang telah terpotong sebagai saksi bisu dari duka masa lalu. Jari-jari yang hilang ini menjadi sejarah hidup yang menceritakan tanpa kata. Meskipun sudah tidak lagi aktif dipraktikkan secara luas, Ikipalek tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan warisan budaya suku Dani. Penting untuk memahami tradisi ini dari perspektif budaya, bukan hanya menilainya dari sudut pandang modern yang mungkin menganggapnya barbar. Karena bagi suku Dani, Ikipalek adalah ekspresi cinta, kesetiaan, dan cara mereka berdamai dengan kematian. Ikipalek adalah contoh nyata bagaimana budaya membentuk cara manusia merespons pengalaman universal seperti kematian. Tradisi ini menunjukkan keragaman praktik duka cita di dunia dan betapa dalamnya kepercayaan dan nilai-nilai dapat mempengaruhi tubuh manusia. Namun, dari perspektif hak asasi manusia dan kesehatan, praktik ini menimbulkan kekhawatiran serius. Hak atas integritas fisik dan kesehatan individu adalah prinsip dasar. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menghentikan praktek Ikipalek seringkali dihadapkan pada dilema antara penghormatan terhadap budaya lokal dan perlindungan hak-hak dasar individu. Pendekatan yang paling efektif adalah melalui dialog dan edukasi yang berkelanjutan, bukan pemaksaan, dengan memberikan pemahaman tentang risiko kesehatan dan alternatif ekspresi duka. Masyarakat Dani secara bertahap dapat memilih untuk mengadopsi praktik yang lebih aman tanpa kehilangan esensi dari nilai-nilai budaya mereka.